tiba di tengah-tengah kita dengan selamat. Mungkin agak macet ya Habib. Terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang anak Nusangan. Semoga Habib selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, jamaah majelis taklim yang saya hormati, selanjutnya itu pelajaran agama yang disampaikan oleh guru kita, dan kepada Al Habib Arif Alatos saya persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol maskurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibatul bait, yang kita hormati orang tua kita Bunda Leli dan segenap para ustazah, begitu pula semua jamaah majelis Darul Zahra. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Udah sholat asar semua? Alhamdulillah. Tadi memang saya semalam jam 12 malam masih ceramah di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dekat IKN. Jam 12 malam masih ceramah semalam. Jam 2 jalan dari Kabupaten Pasir ke Penajam. Jam 4 itu masih nyebrang pakai kapal, pakai speed dari Penajam ke Balikpapan. Sholat subuh di Balikpapan. Habis itu sekitar jam 8 waktu sana baru berangkat. Jam 10-an baru mendarat di sini. Sampai rumah macet jalan dari bandara. Sampai rumah udah mau zuhur, ibu-ibu sekalian. Nah, jadi saya minta maaf pada telat, soalnya habis zuhur baru sempat istirahat sebentar. Jalan dari rumah awal asar. Alhamdulillah. Soalnya kalau tadi siang nggak tidur, ambruk urusannya. Nah, habis ini langsung ngisi di Jakarta, sore Pak Abah ada isya, langsung ngisi di Bogor, besok pagi udah harus ceramah di Tegal. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Makanya telat gak apa ya? Maklum ya? Ridho? Alhamdulillah. Walaupun mungkin sebagian udah pulang ini karena kesorean, gak apa-apa ya? Yang pulang itu doain tetap dapat pahalanya. Mungkin ada udur, betul? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah karya Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan wa 'alaika bi'imarati awqatik bi wadha'ifil ibadat.
hatta la tamurra sa'atun min lailin aw nahar illa wa takuna laka fiha wadhifatun min al-khair tastaghriquha biha fa bidzalika tadhharu barakatul awqat wa tahsulu faidatul umur wa yadumu al-iqbal 'ala Allah ta'ala wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adati kal-akli wash-shurbi was-sa'i lil-ma'ash awqatan takhussuha wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmal hal wa la yasluh ma'al ighfal bal qala hujjatul islam nafa'allahu bih yanbaghi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyina li kulli waqtin shughlan la tata'adda wa la tu'athiru fihi siwah wa amma man taraka nafsahu muhmalan suda ihmal al-baha'imi yashtaghilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kayfa ma ittafaq فتمضي أكثر أوقاته ضائعة وأوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله تعالى فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة له إذ لا عوض له وإذا فات فلا عود له. Ahibah al-kiram, di sini Al-Imam Al-Haddad pengen mengajarkan kita pelajaran tentang manajemen waktu. Manajemen waktu. Beliau mengatakan hendaknya kamu menghidupkan waktu-waktumu dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, jangan sampai ada satu waktu pun yang berlalu. Jangan sampai ada satu jam pun yang berlalu, baik di siang hari ataupun di malam hari, kecuali di situ kamu punya perbuatan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah manfaatkan setiap jam yang kita miliki untuk perbuatan baik, di situ akan nampak barakatul waqt. Di situ nampak keberkahannya waktu. Jadi waktu yang paling berkah itu yang paling banyak untuk dilakukan kebaikan. Wa tahsulu faidatul umur, dan di situ akan nampak apa sih manfaatnya umurmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa seperti itu, wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu min al-'adat kal-akli wasyurbi was-sa'i lil ma'ash awqatan takhussuha. Maka harus kamu punya jadwal yang memang kamu tertibkan untuk bagi-bagi waktu. Kapan untuk ibadah, kapan untuk aktivitas sehari-hari, makan, minum, tidur, kapan kita bercanda dengan keluarga. Harus ada jadwal. Kalau nggak ada jadwal, nanti akhirnya waktunya berlalu begitu saja tanpa faedah. Jadi Syekhuna Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, Habib Salim Al-Syatiri yang dijuluki Sultanul Ilm, beliau selalu mengatakan Allah Allah fi tanzimil awqat, Allah Allah fi tanzimil awqat. Hati-hati, kata beliau, perhatiin manajemen waktu. Perhatiin manajemen waktu. Karena kalau kita mau hidup manfaat ini, waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya melihat banyak guru-guru saya yang luar biasa, yang jadi contoh bagaimana manajemen waktu mereka. Nggak ada sedikit pun waktunya yang terbuang untuk hal-hal yang nggak manfaat. Saya punya guru masih hidup, Syekhuna Mufti Karim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udan. Beliau ahli fiqih, dulu ngajar kami fiqih nikah, kitab Minhajul Talibin. Orang soleh, nggak kenal dunia, orangnya nggak kenal dunia sama sekali. Itu kalau kita udah sepuh, orang udah sepuh. Beliau hafidz Al-Quran. Kita nih dulu di Ahqaf, kalau udah hari-hari ujian itu kalau di sini kan di sekolahan 1 hari 3 mata pelajaran, 1 hari 2 mata pelajaran. Kalau kita di Ahqaf enggak, saking tebalnya, karena satu mata kuliah tuh bisa 600 halaman. Dalam satu semester satu mata kuliah tuh 500 halaman. Sehingga satu mata kuliah tuh ujiannya bisa 3 hari. Waktunya dikasih waktu. Ada jeda. Atau kadang-kadang 2 hari. Paling banyak dalam 2 hari satu mata kuliah ujiannya. Paling banyak tuh, paling top. Nah biasanya kita nih kalau udah hari-hari ujian, nggak nginep di asrama, nginep di masjid. 24 jam tuh nggak keluar masjid kita. Keluar masjid cuma mau makan sama mau ujian doang.
menginap-inap di masjid. Karena kalau nggak begitu nggak bakal kekejar. 500 halaman satu mata kuliah, 600 halaman, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, kalau kita lagi nginep ada masjid Sahal namanya. Ini Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan. Kita nginep nih, biasa kita belajar sampai jam 1, besok ketiduran tahu-tahu jam 3:30 ada yang nendang-nendang kita, kaki kita. Nggak tahu ini siapa? Syekh Ba'udhan. Padahal beliau sepuh udah. Yang bangun duluan dia. Jadi jam 2:30 tuh kalau anak-anak yang nggak tidur lihat 2:30 beliau udah di masjid. Nah, kalau di sana tuh karena hujan jarang, masjid tuh ada sisi-sisi yang terbuka yang ngablak. Jam 2:30 udah di masjid lagi baca Al-Quran. Nggak pakai baca Qurannya, nggak megang mushaf, pakai hafalan. Muhammad bin Ali Ba'udhan. Mending lah kalau musim panas emang enak di ruang ngablak. Di sana kalau musim dingin musim dingin itu kalau di Arab sampai ke tulang-tulang kita sakit. Musim dingin tuh kulit sampai pecah-pecah berdarah-darah. Nah kalau musim panas beliau 2:30 udah standby di masjid di bagian belakang. Musim dingin bagaimana Beb? Nggak ada yang sanggup kita jam 2:30 malam megang air, nggak ada yang sanggup kecuali air panas. Beliau udah standby 2:30. Nggak berubah, mau musim dingin, mau musim panas, waktunya mahsub, setiap detiknya hitung ya. Dan tidak pernah berubah. Mau ada kiamat, mau ada badai, mau ada piala dunia, mau ada apa aja lagi. Nggak ngaruh waktunya. Karena dia tahu waktunya modal untuk dapat ridho Allah Subhanahu. Ada yang menarik. Ini kan tadi Imam Haddad bilang, kalau ente mau waktu itu tertib, maka ente mesti jadwalkan kegiatanmu sehari-hari. Termasuk waktu makan, waktu minum, waktu tidur, mesti terjadwal, mesti rapi, kata Imam Haddad. Nah, ini bicara soal Syekh Ba'udhan, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau sudah sakit-sakitan, beliau mufti kota Tarim. Nah, beliau nih kalau kita di kelas, ya namanya guru ngajar, ya kadang-kadang kan nyodorin air begini nih. Kita sodorin air ke beliau. Itu kalau kita sodorin gak pernah diminum. Sewaktu-waktu kita nanya, Syekh, antum kenapa sih Syekh kita sodorin air kagak pernah mau minum? Jawaban Syekh Ba'udhan apa? Aneh udah ada takarannya minumannya berapa kali sehari. Kalau aneh minum nih, aneh nambah, berarti aneh minum di luar takarannya. Kalau aneh minum lebih dari yang aneh biasa, berarti aneh akan masuk kamar mandi lebih banyak. Kalau aneh masuk kamar mandi lebih banyak, berarti aneh akan buang waktu lebih banyak. Jadi sebab beliau kagak mau minum air di kelas, gara-gara nggak mau nambah kadar air yang diminum, sehingga jadi kadar waktunya kambil untuk ke kamar mandi. Kalau saya ceritain, oh ini manusia di tahun 400 Hijriah, mungkin bilang, oh dulu kan nggak ada Facebook, WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada TikTok, Ini hidup di zaman TikTok. Yang saya cerita ini bukan cerita zaman dulu, saya lihat pakai mata kepala saya sendiri. Hidupnya di zaman TikTok, hidupnya di zaman Facebook, hidupnya di zaman WhatsApp, hidupnya di zaman Instagram. Tapi amalan yang kita dengar dari salafun soleh, orang-orang yang hidup di tahun 100-200 Hijriah, sampai urusan nenggak 1 gelas air nggak mau karena takut buang waktu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya beliau. Kalau kita kan beda, udah terlanjur buka YouTube short video ke kiri, sampai 2 jam. Apalagi TikTok ya Bu ya. Saya sih nggak tahu, nanya doang. Udah buka Instagram, stalking, wah apalagi kalau udah kena dagangan yang bagus. Lihat doang, beli kagak. Betul apa enggak? Kalau rasa sejam, 2 jam, 3 jam, berjam-jam ngeliat. Waktu kita kebuang, nasihat buat saya, diri saya sendiri dan nasihat buat kita semua. Nah, sebetulnya bisa kalau kita menertibkan waktu itu bisa. Buktinya beliau hidup di zaman yang sama seperti kita, tapi bisa menetapkan waktu seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Betul atau tidak? Masya Allah. Jadi itu dia. Waktu ini penting, saking pentingnya waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam Al-Quran. Allah Taala bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Wal asr. Allah tuh Bu, kalau udah sumpah dalam Al-Quran, berarti sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu sesuatu yang besar. Karena Allah sumpah itu dengan hal-hal yang besar.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Al-Qur'an agung enggak? Agung. Makanya dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan berkat, Allah bersumpah dengan kota Makkah. Makkah mulia atau tidak? Mulia. Mudah-mudahan semua ibu-ibu bisa haji insyaallah. Amin ya Allah. Makkah mulia. Allah bersumpah dengan kota Makkah, menunjukkan kalau Allah bersumpah dengan suatu berarti menunjukkan suatu itu besar, agung, luar biasa. Ada banyak di dalam Al-Qur'an hal-hal yang Allah jadikan objek sumpah menunjukkan kebesaran hal tersebut, menunjukkan dahsyatnya hal tersebut. Di antaranya yang paling banyak Allah jadikan objek sumpah yang berkaitan dengan waktu. Wal asri, demi masa. Ada lagi Allah bersumpah wal laili idza yaghsha. Bisa juga wal laili idza saja. Ada wal laili idza saja, ada lagi wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wal laili, demi malam. Malam waktu itu bukan? Waktu. Wan nahari, demi siang hari. Siang hari waktu itu bukan? Waktu. Wad duha, demi waktu duha. Waktu duha waktu itu bukan? Masya Allah. Wasyamsi wad duhaha, dan seterusnya. Demi siang, demi malam, demi waktu duha, demi masa. Allah sumpah dengan waktu, menunjukkan apa? Yadullu ala 'azamatil muqsam bih. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan kebesaran sesuatu yang dijadikan objek sumpah. Makanya waktu ini besar, luar biasa. Apa buktinya waktu ini besar? Waktu ini begitu agung, waktu ini begitu mulia, waktu ini begitu mahal. Buktinya kalau sudah berlalu 1 detik, apa bisa kita kembalikan? Ya. Bayar deh, bayar 1 miliar, 1 detik ini balik lagi. Bisa nggak? Ya. Bayar 1 triliun, 1 detik suruh balik lagi. Bisa atau tidak? Ya. Saking mahalnya waktu. 1 detik berlalu, nggak bakal bisa balik lagi. Mau kita jungkir balik lagi, nangis pakai bahasa Cina lagi, nggak bakal balik yang namanya waktu. Saking berharganya waktu. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu. Makanya para ulama mengatakan al-waktu kas-sayf in lam taqta'uh qata'ak. Al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Pedang kalau kamu nggak pakai buat motong, kamu bakal dipotong sama pedang. Maka waktu itu senjata kamu untuk motong apa? Untuk motong kehidupan, agar kau menghasilkan sembelihan amal-amal soleh untuk kau persembahkan kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau kamu nggak gunakan waktu itu untuk motong, waktu yang akan motong kamu, ujung-ujungnya nyesal. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu? Saya kadang ngalamin, Bu. Zaman-zaman ini alasan klasik. Saya kira semua yang ngalamin sekolah ya, yang ngalamin kuliah, yang ngalamin mondok, alasan klasik. Begitu awal semester, begitu masuk semester, di awal-awal belajar nyantai. Begitu deket-deket ujian baru kelimpungan. Pas malam ujian, waduh, udah capek, Allah, kapok. Pokoknya semester depan mau belajar dari awal semester. Pokoknya semester depan mau belajar dari awal semester, kapok. Begini dah kapok. Akhirnya udah selesai ujian, masuk semester berikutnya nyantai lagi. Begitu udah masuk ujian baru kelimpungan lagi sampai lulus, begitu terus. Betul apa nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Masuk anak-anak ibu yang sekolah nih. Dari awal semester nyantai, pas mau ujian baru dijambak-jambak sama ibunya. Itu nggak sadar, karena yang udah berlalu nggak bisa kita kembalikan. Rugi. Makanya orang kalau sudah mati, meninggal dunia, dia baru sadar betapa berharganya waktu. Mintanya sama Allah, minta dikembaliin di dunia. Sebentar aja Allah ya Rabb, aku pengen sedekah. Sebentar aja Allah ya Rabb, aku pengen beramal soleh. Tapi apa bisa itu dikembalikan? Bisa. Saking mahalnya waktu, saking berharganya waktu, dia tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa dikembalikan walaupun dengan dunia dan sisinya, nggak akan bisa mengembalikan 1 detik yang telah berlalu. Maka orang yang cerdas itu yang bisa memanfaatkan waktunya. Kata ulama, ma madhafat
wal mu'ammalu ghaibu walakas sa'atul lati anta fih. Ulama mengatakan ma madhafat, yang udah berlalu biarlah berlalu. Jangan terlalu dipusingin, move on. Yang sudah berlalu biar berlalu. Ma madhafat, yang sudah berlalu enggak bisa lagi dikembalikan. Ente mau musingin hal yang sudah berlalu, nyesel. Kata Imam Al-Haddad, lawalim wa kaifa qawlu dhil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq faqadha wa qaddar kulli syai' bihaq. Ya qalbi tanabbah wa turkil mujun la yakthur hammuk ma buddir yakun. Kata Imam Al-Haddad, lawalim wa kaifa, hal yang udah berlalu ente mengatakan lau, andai ya lim, kenapa ya padahal udah lewat, nggak bakal bisa berubah. Itu qauludzil hamaq, omongannya orang bodoh. Kenapa ya dari Allah alladzi khalaq, seolah-olah dia mau menentang Allah yang menciptakan. Udah berlalu mau diributin, udah berlalu mau dipusingin, akhirnya larut dalam andai. Sampai mati andai gak ada habisnya. Itu omongan orang bodoh. Udah yang berlalu. Layak suruh hammuk maguddir yakun. Kamu jangan banyak sumpah, jangan banyak sedih. Maguddir yakun, apa yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang berlalu itu takdirnya Allah. Udah gak usah sumpah. Move on dong. Mama gofat. Yang udah berlalu biarlah berlalu. Wal mu'ammalu ghaibu, yang akan datang kita gak bakal tahu terjadi. Ghaib masih nggak nampak. Wal mu'ammalu, yang akan datang yang kita harapkan kita nggak bakal tahu apakah terjadi apa enggak. Kita nggak pernah tahu apakah kita sampai minggu depan apa enggak. Kita nggak pernah tahu, itu rahasia Allah. Nggak ada di antara kita yang tahu apakah kita sampai bulan depan apa enggak. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal meninggal, kemarin baru ngobrol sama kita, kemarin baru duduk sama kita. Ya Allah, kemarin dia hadir arisan. Ya Allah, kemarin dia masih hadir majelis. Nggak tahu ini udah meninggal. Mungkin orang yang meninggal itu meninggal besok pagi, sorenya dia nggak sadar besok bakal meninggal. Berapa banyak orang yang nggak sadar dia masih ketawa, kata para syu'ara, padahal kain kafannya udah dilipat. Dia masih ketawa, padahal kain kafannya udah dijahit. La ilaha illallah wal mu'ammalu ghaibu. Gak usah terlalu panjang angan-angan. Jangan terlalu banyak berekspektasi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ente nggak tahu apa yang akan terjadi. Berencana boleh, tapi jangan panjang angan-angan sehingga lupa kita bakal mati. Maka kata ulama, walakas sa'atul lati anta fi. Yang real, yang betul-betul kau punya adalah saat ini. Apa yang kau lakukan saat ini? Itu yang real. Jadi yang berlalu sudah berlalu, nggak bisa dikembalikan. Yang akan datang kita nggak tahu bakal terjadi apa enggak. Yang real ya saat ini. Maka la tusawwif, jangan nunda-nunda. Taswif minasyaiton. Tarsok itu taswif bahasa Arabnya. Ntar besok. Emang kita ada yang jamin sampai besok? Ada yang jamin sampai minggu depan? Ada yang jamin sampai bulan depan? Ada nggak yang jamin? Kenapa tarsok? Wala kasa'atul lati anta fi. Maka yang betul-betul engkau punya adalah saat ini, detik ini. Apa yang kau lakukan detik ini untuk akhiratmu? Apa yang kau lakukan saat ini untuk kebaikanmu? Jangan nunda-nunda. Kalau ada kebaikan segera lakukan, insya Allah. Maka kalau kita sadar yang kita punya benar-benar cuma waktu saat ini yang kita punya, maka kita akan memanfaatkan sebaik mungkin setiap waktu yang kita lalui. Karena hanya itu yang kita punya. Itu ra'su malina. Itu modal kita. Orang cerdas yang bisa betul-betul memanfaatkan modalnya untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang modalnya dibuang-buang, bodoh atau tidak? Bodoh, modal dibuang-buang. Safi, itu orang bodoh. Bagaimana dia mau berkembang? Modalnya jadi buang. Orang yang cerdas, dia punya modal. Modal dimanfaatkan buat sebanyak mungkin dapat keuntungan. Modal dipakai buat sebanyak mungkin mengembangkan apa yang ada. Itu modal. Maka kalau bisnis modalnya duit, kalau hidup kita, akhirat kita modalnya adalah waktu. Mau bahagia akhirat, ente Allah kasih modal. Apa modalnya? Waktu. Manfaatkan waktu-waktu waktu kita sebaik mungkin. Insya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan Allah jadikan
jadikan kita orang yang betul-betul memanfaatkan waktu. Amin, amin, amin ya Amin ya Allah. Rabbal. Alamin. Nggak gampang Bu, ini teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Nah, kita lanjutkan. Maka kata Imam Al-Ghazali, Imam Haddad di sini mengutip dari Imam Al-Ghazali, "An bagi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'adda wa la tu'athir fihi siwa." Maka hendaknya kamu membagi waktumu. Ini nasihat dari Imam Ghazali. Perhatikan ibu-ibu baik-baik, nasihat Imam Ghazali. Hendaknya kamu membagi waktumu. Wa turattib awradaka, dan kau menertibkan wirid-wiridmu. Wirid di sini bukan hanya soal zikir, termasuk sholat kita, ibadah-ibadah yang lain. Wirid itu ibadah yang dilakukan secara rutin, itu disebut wirid. Turattib awradaka, kata Imam Ghazali, tertibkan, bagi waktumu baik-baik. Tertibkan rutinitasmu sehari-hari. Wa tu'ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'adda wa la tu'athir fihi siwah. Dan kamu tentukanlah waktu ini untuk pekerjaan ini. Jangan kau langgar itu jadwal. Nah, kadang-kadang kita semangat. Dulu zaman sekolah tuh, apalagi yang pernah mondok, semangat jadwal rutinitas dalam seminggu. Begini. Jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini. Oh, begitu bikin semangat, begitu prakteknya gak ada yang dijalanin. Nah, gitu. Ada nggak kadang-kadang begitu? Ada. Nah, kata Imam Al-Ghazali, itu tuh kita bikin jadwal udah bagus tuh. Itu tuntunan ulama tuh. Kita bikin jadwal rutinitas kita sehari-hari. Dari subuh sampai kita tidur. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Ahad. Bikin tuh rutinitas. Dan jangan kau langgar, kata Imam Al-Ghazali. Sebab kenapa? Fa amma man taraka nafsahu muhmalan sudah. Ihmal al-bahaim yashtaghil fi kulli waqtin bima ittafaq kayfa ittafaq fatamdi akthar awqati dha'i'ah. Adapun orang yang waktunya enggak ditertibkan, pokoknya aktivitasnya sekenaknya, pokoknya ngalir aja udah kayak air. Pokoknya nih hari mau kemana kayak nggak tahu dah. Nih hari mau ngapain kayak nggak tahu dah. Pokoknya ngalir aja udah, sih mah jalan aja udah, Beb. Kata Imam Ghazali, orang yang seperti ini dia mengabaikan waktunya sebagaimana binatang mengabaikan waktunya. Binatang punya agenda nggak? Nggak ada. Binatang waktunya ngalir begitu aja. Kalau kita seperti itu, kata Imam Ghazali, apa bedanya kita sama binatang? Ujung-ujungnya akan terjadi nyesal. Banyak waktu kita yang terbuang begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Wa awqatuka umruk, kata Imam Ghazali, waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malik, umurmu adalah ra'su malika, modalmu. Wa alaihi asru tijaratik, itulah modal dasar dari perdaganganmu. Wa bihi usuluka ila na'imil abad fi jiwarillahi ta'ala, dan dengan waktu itu kamu bisa sampai kepada kenikmatan yang abadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu riwayat disebutkan, dikutip oleh Imam Haddad di Sahih ini. Itu nanti di akhirat, Bu, ya, di kita semua kan melalui waktu-waktu. Ya, kita semua melalui waktu-waktu. Kumpulan detik jadi menit, kumpulan menit jadi jam, kumpulan jam jadi hari, kumpulan hari jadi minggu, kumpulan minggu jadi bulan, kumpulan bulan jadi tahun, kumpulan tahun jadi ya umur kita. Jadi umur kita. Umurmu ya waktumu itu umurmu. Kumpulan detik-detik dalam kehidupanmu ya itu umurmu. Setiap berlalu 1 detik berarti umurmu berkurang. Setiap berlalu 1 menit berarti bagian dari kehidupanmu berkurang. Nah, nanti di akhirat dalam satu riwayat disebutkan waktu kita tuh ibarat kalau lemari loker. Nanti diibaratkan loker. Di akhirat tuh masing-masing waktu kita per jamnya itu diibaratkan loker. Ada banyak loker punya kita. Setiap jam-jam yang kita manfaatkan buat ketaatan kepada Allah, itu lokernya berisi cahaya. Dan itu yang akan menggembirakan kita nanti di akhirat. Amin ya Allah. Yang diisi dengan kemaksiatan, itu loker-lokernya kalau dibuka isinya kegelapan, siksa. Itu yang akan jadi penyesalan kita nanti di akhirat. Nah, yang nggak dilakukan untuk maksiat tapi nggak dilakukan untuk taat, bagaimana? Waktu-waktu yang buat nganggur,
waktu-waktu yang buat iseng-iseng doang, nggak jelas, yang buat pokoknya ngalir aja begitu, nggak ngapa-ngapain, itu nanti adalah lemari-lemari yang kosong yang kita nyesel luar biasa di akhirat. Andai ini bisa terisi dengan cahaya, tuh hari kita baru nyesel. Jadi ada lemari-lemari yang cahaya isinya, itu amal soleh kita. Ini jam kita duduk nih dari jam 2 tadi ini sampai selesai ngaji. Insya Allah nanti di akhirat kita dapatkan ini sebagai cahaya. Amin ya Rabbal. Maka setiap majelis yang kebaikan yang kita hadiri seperti ini, ya Allah, itu akan menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ibu berbakti sama suami, itu nanti akan jadi jam-jam cahaya di akhirat nanti. Setiap ibu capek ngurus anak, diniatkan ibadah, diniatkan memperbanyak umat Nabi, diniatkan mencetak-cetak orang-orang yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu capeknya ibu ngurus anak kalau diniatkan yang baik, itu nanti akan jadi jam-jam cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita capek, saudara, hadir majelis taklim, lelah, letih, tapi nanti itu akan kita gembira. Yang andaikan itu hari ketika hakikat sudah terungkap, mau ditukar dengan dunia sisinya kita gak bakal mau, karena saking berharganya jam-jam seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah kita kumpul di tempat ini, besok di akhirat kumpul sama Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu nanti jam yang cahaya karena ketaatan, lokal-lokal yang isinya kegelapan, jam-jam yang kita pakai buat maksiat. Tapi nanti ada lokal-lokal yang kosong begitu saja. Itu kita nyeselnya luar biasa, Andai loker-loker ini, lemari-lemari ini menjadi loker-loker yang berisi cahaya. Andai aku pakai buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Allah, mudah-mudahan Allah tuntun kita buat kebaikan. Fa kullu nafsin min anfasik jawharatun la qimatalah. Setiap nafasmu, kata Imam Ghazali, syuh. Ini bahasa Imam Ghazali luar biasa. Setiap nafasmu itu adalah berlian. La qimatalah, yang nggak bisa terhingga harganya. Bu, kalau pulang dari sini tahu-tahu suami ngasih cincin berlian harga 100 juta. Senang nggak bu? Senang luar biasa. Aminnya saya kenceng dari awal ke akhir, kencengnya paling amin, paling kenceng. Waktunya ibu lebih mahal dari itu. Kita jangan hayal dah, ya dikasih berlian 100 juta hayal aja. Cicilan motor belum rapi. Jangan hayal. Tapi waktu yang ibu lalui lebih berharga dari itu. Kata Imam Ghazali, setiap nafas yang kau hembuskan, detik yang kau hembuskan, itu adalah berlian yang tidak terhingga harganya. Kenapa nggak terhingga tadi itu? Karena nggak bisa dibayar, nggak bisa dibeli, dan dia tidak bisa kembali berapapun yang kita mau bayar. Kalau berlian bisa dibayar nggak? Bisa dibeli nggak? Kalau berlian itu hilang, bisa nggak kita dapat lagi yang baru? Bisa. Tapi kalau waktu berlalu, bisa balik lagi yang baru? Bisa. Yang berlalu nggak ada, dia nggak bakal bisa kembali lagi. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Beb, bagaimana kita manfaatkan, Beb? Ya kalau yang fardu udah jelas, saya nggak bicara yang fardu. Kalau fardu udah jelas, nggak usah ditanya lagi. Sholat 5 waktunya nggak usah ditanya lagi, udah pasti itu. Puasa Ramadannya udah pasti itu yang fardu. Sekarang bagaimana, Beb? Saya mau menghidupkan waktu saya dengan dzikir. Saya pengen pokoknya, Beb, setiap saat sholawat aja, Beb. Nggak mau berhenti, pokoknya mau sholawat aja. Ada lagi yang bilang, Beb, saya pengen setiap saat saya pengennya tasbih aja, Beb. Ada lagi yang mengatakan, Habib, saya pengen pokoknya setiap saat saya maunya baca la ilaha illallah aja, Beb. Saya lihat la ilaha illallah luar biasa faedahnya. Ada lagi yang mengatakan, Habib, saya pengen setiap saat pokoknya saya mau istighfar aja, Beb. Saya saking banyaknya dosa saya, setiap saat pokoknya saya pegang tasbih istighfar aja, Beb. Saya mau tanya, semua tadi yang dibaca bagus atau tidak? Bagus. Sholawat keistimewaannya luar biasa bagus. Tasbih keistimewaannya luar biasa bagus. Istighfar keistimewaannya luar biasa bagus. La ilaha illallah keistimewaannya luar biasa bagus. Salat sunnah luar biasa bagus. Baca Quran luar biasa bagus. Tapi kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mau memakmurkan waktu, kata beliau, jangan hanya satu jenis zikir atau satu jenis ibadah. Beliau mengatakan nih, wala yanbaghi an tastaghriqa jami' awqatika bi wirdin wahid wa in kana afdhalul awrad.
Tidak seyogianya kamu menghabiskan seluruh waktumu hanya untuk satu jenis wirid. Sholawat aja, nggak ada sama sekali tahlilnya, tasbihnya, istighfarnya. Baca Quran aja, nggak ada sholawatnya sama sekali, nggak ada tahlilnya sama sekali, nggak ada istighfarnya sama sekali. Kalau bicara bagus, baca Quran terus-terusan bagus nggak? Bagus. Tapi kata Imam Haddad, jangan waktu dihabisin hanya untuk satu jenis ibadah. Maka bagaimana kata beliau? Walaupun itu ibadah yang paling afdal. Zikir, misalkan zikir paling afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Beb kata Nabi itu afdal dzikir udah saya nggak berhenti la ilaha illallah terus. Nanti ada bilang, Beb ibadah paling afdal itu sholawat, hadisnya banyak. Iya betul. Walaupun itu ibadah paling afdal. Beb bacaan paling bagus bacaan Al-Quran karena itu kalamullah. Iya betul, bagus baca Quran terus-terusan bagus. Akan tetapi jangan semua waktu dihabisin buat itu. Kata Imam Al-Haddad, maka fatafutak barakatu ta'addudil awrad wa tanaqqul fiha. Kalau kamu hanya habisin buat satu jenis wirid, nanti kamu nggak dapat keberkahan wirid yang lain. Kamu nggak dapat keberkahan zikir yang lain. Kata beliau, karena masing-masing zikir, masing-masing ibadah, masing-masing wirid itu punya rahasia tersendiri. Kamu punya prioritas, boleh, itu urusan hati prioritas. Kita pengen prioritasnya sholawat, misalkan bagus, prioritas ada harus. Tapi jangan semua waktu dihabisin. Ambil juga waktu buat istighfarnya, ambil juga waktu buat tahlilnya, la ilaha illallah. Ambil juga waktu buat baca Qur'annya, ambil juga waktu untuk sholat sunnahnya. Jadi ibadah itu waktunya dibagi jangan untuk satu ibadah aja, karena masing-masing punya fadilah. Istighfar punya fadilah, la ilaha illallah punya fadilah, subhanallah punya fadilah, sholawat punya fadilah, baca Quran semuanya masing-masing punya fadilah. Maka kita jangan sampai fokus sama yang ini, nggak kebagian fadilah yang lain. Kadang-kadang ada satu sir rahasia yang ada dalam satu wirid yang nggak ada pada wirid yang lain. Kadang-kadang ada satu sir yang ada pada la ilaha illallah tapi nggak ada di sholawat. Ada satu sir rahasia yang ada di sholawat nggak ada di la ilaha illallah. Maka kata Imam Al-Haddad, maka bagi-bagi waktumu. Ambil semua keberkahan itu biar kita dapat berkah semuanya. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, karena masing-masing beda. Maka sebenarnya simpel, Bu. Ini kalau saya sebutin teori gini kayaknya ribet. Waduh, Beb, bagaimana cara bagi waktunya, Beb? Susah nih, Beb, ribet, Beb. Akhirnya udah gara-gara semuanya mau dibaca, akhirnya kagak kebaca semua. Betul banget? Maka bagaimana caranya? Sebenarnya simpel. Ulama itu udah ngasih cara yang simpel, sederhana. Zikir-zikir wirid-wirid ini berbagai macam sama Imam Haddad sudah dikumpulkan dalam ratib. Ada ratibul haddad, ada ratibul attas. Itu kan isinya kompilasi, gabungan berbagai macam wirid. La ilaha illallah di dalam situ ada nggak? Ada. Sholawatnya ada nggak? Ada. Hasbunallah wa ni'mal wakilnya ada nggak? Ada. Segala macam di situ wiridnya ada. Baca Qur'annya ada nggak? Ada. Ada. Law anzalna hadzal Qur'an ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat kursi itu kan baca Al-Quran. Ada. Nah, itu digabungin sama ulama kita. Sebenarnya itu buat ngasih ini loh. Ente tinggal makan doang. Kalau saya ibaratin, Bu, kalau ibu ngeracik sendiri, itu ibarat ngambil sayur di pasar sendiri-sendiri. Beli tomat sendiri, beli bawang sendiri, beli cabai sendiri, beli sayurnya sendiri, beli macam-macam sendiri, dagingnya beli sendiri. Habis itu mesti ngebumbuin, habis itu mesti masak. Belum tentu ngebumbuinnya pas, belum tentu masaknya jadi. Betul apa kagak? Ya kalau masakan ibu-ibu bisa. Tapi kalau zikir kita kan bukan ahlinya. Tapi kalau beli udah jadi, udah tinggal makan. Itu perumpamaan ratib. Ratib itu isinya zikir-zikir. Masing-masing zikir ada fadilahnya dari hadis, ada fadilahnya dari ayat Al-Quran. Diracik jadi satu sama ulama kita supaya kita ngamalkannya mudah, jadi dapat keberkahan semuanya. Makanya saya ingatkan jamaah Darul Zahra minimal kalau mau hidup kita berkah ya, dan kita nggak terlalu sulit mengamalkannya, minimal saya kasih tahu minimal. Kalau Anda belum kuat banyak-banyak, minimal
habis subuh jangan tinggal wirdul latif. Tahu wirdul latif? Nah, ibu-ibu bisa lihat di Khulasoh kalau ada punya kitab Khulasoh. Mungkin sama Ustaz Aisyah udah diajarkan baca Khulasoh ya. Kalau ada Khulasoh, kitab Khulasoh. Kalau nggak ada, buka di Google, ada wirdul latif Imam Haddad. Atau ada aplikasi di Play Store namanya aplikasi Ba'alawi. Ada aplikasi di Play Store, aplikasi Ba'alawi namanya. Itu isinya wirid-wirid harian tuh. Habis subuh minimal seminim-minimnya sibuk apapun ibu baca wirdul latif. Kalau udah lancar baca ibu paling 15 menit selesai. Itu seminim-minimnya. Kenapa? Karena di dalamnya di situ ada zikir-zikir auratus sabah wal masa. Ada zikir pagi hari dan sore hari yang disebutkan dalam hadis oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Imam Al-Haddad ngambil dari berbagai hadis. Kan kita kagak sempat baca kitab hadis, betul apa kagak? Kita mau ngumpulin kagak ngerti baca kitab hadisnya. Boro-boro baca kitab hadis. Asal aja kagak ngerti, taunya aneh ente. Gak bisa kita ngumpulin sendiri. Imam Haddad dikumpulin jadi satu. Jadilah yang namanya kitab wirdul latif. Minimal tuh Bu, amalin wirdul latif setiap ba'da subuh. Itu isinya masing-masing. Nanti kalau ada kesempatan kapan-kapan saya mau jelaskan fadilah per wirid, per zikir yang ada dalam wirdul latif. Itu semuanya ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Itu penjagaan luar biasa. Dunia akhirat kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu habis subuh. Nah habis maghrib atau habis isya minimal baca Ratibul Atos atau Ratib Al-Had. Kalau bisa dua-duanya boleh, kalau nggak bisa salah satu nggak masalah, sama aja, sama-sama sumbernya dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu minimal tuh. Itu kalau kita baca itu ibarat makan makanan udah ready, udah tinggal ditelan, udah diracik semuanya. Kita tinggal nelen doang, udah sesuai dengan kebutuhan nutrisi batin kita. Kalau kita masih satu-satu mau ngeracik sendiri, belum tentu pas untuk kebutuhan nutrisi batin kita. Tapi kalau yang kita pegang, zikirnya para ulama itu minimal. Kalau nggak bisa semuanya, jangan kalau pemula, jangan langsung seruduk semuanya, jangan. Bu, ngobrolnya ntar lanjut atau jangan? Lanjut. Langsung bahas terus begitu, ntar sabar, udah selesai ibu ya. Dan kalau udah selesai. Minimal kalau nggak bisa semuanya atau nggak sanggup ngamen Khulasoh minimal dua ini. Itulah Abu Bakar Masyhur itu pesan begitu. Abu Bakar Masyhur pesan, kata beliau kalau seminim-minimnya orang ngamen wirid itu habis subuh baca wirdul latif, habis maghrib atau habis isya baca latif. Kalau kita baca, ajarin anak-anak kita, ibu-ibu ajarin suaminya, ajak keluarganya duduk, insya Allah kasih dunia akhirat kita jadi berkah. Amin ya Rabbal. Di situ kita dapat fadilah la ilaha illallah. Di situ kita dapat fadilah daripada tasbih. Di situ kita dapat fadilah sholawat. Di situ kita dapat fadilah hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ kita dapat fadilah segala macam. Udah kita dapat nutrisinya udah pas. Kalau diibaratkan kayak multivitamin Bu. Multivitamin itu isinya udah campuran vitamin. Nah itu dia tuh. Itu latif, wirdul latif. Itu multivitamin buat nutrisi batin. Dicatat nih, dijadiin kuat. Latif, wirdul latif itu adalah multivitamin yang diracik oleh para ulama untuk jadi nutrisi batin kita, sehingga batin kita nggak kekurangan nutrisi, nggak kekurangan gizi. Kalau ngamalkan itu, insya Allah kasih batin kita sehat. Insya Allah. Jelas atau tidak? Insya Allah. Habib, saya paling ngamalin sebulan sekali doang. Atau kalau lagi begini nih semangat Beb, begitu udah jauh dari majelis kendor lagi. Ini Imam Haddad kasih tahu nih. Wa'lam anna lil aurat atharan kabiran fi tanwiril qalb wa dhabtil jawarih. Ketahuilah, sesungguhnya yang namanya wirid itu punya dampak besar di dalam menyinari hati, yang tadi saya bilang nutrisi hati, nutrisi batin. Wa dhabtil jawarih, dan dia juga ngejaga tubuh kita. Orang kalau selalu wirid Bu, maka dia selalu ingat Allah. Orang kalau udah selalu ingat Allah, dia bakal lebih bisa mengontrol badannya untuk gak gampang maksiat. Matanya mau maksiat, istighfar, astagfirullah, karena dilihat sama Allah. Lisannya mau maksiat, istighfar. Tangannya mau maksiat, baru mau sadari Allah. Karena kan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita latih dengan wirid.
Orang kalau udah ngejaga wirid, hatinya terjaga, zahirnya otomatis terjaga. Karena zahir itu cerminan dari batin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu, idza fasadat fasadal jasadu kullu." Seseorang kalau hatinya baik, semua badannya baik. Tapi kalau hatinya udah busuk, semuanya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak ada ceritanya. Saya mah nggak apa-apa lah, nggak pakai jilbab, yang penting hati saya bersih. Saya mah nggak apa-apa, nggak hadir majelis, daripada hadir majelis tapi hatinya kotor. Ente nggak hadir majelis tuh gak ada hati kotor. Ya saya nggak berarti mengatakan kalau kita hadir majelis otomatis hati kita bersih, nggak. Justru di sini kita belajar membersihkan hati. Tapi ketika kita dicegah untuk hadir kebaikan, itu berarti ada penyakit di hati kita. Kalau orang hatinya bersih, dia bakal melakukan ketaatan. Orang hatinya bersih, dia akan nutup aurat. Jadi nggak ada tuh ceritanya, saya mah yang penting hati saya bersih. Biarkan hatiku yang berjilbab, walaupun kepalaku tak berjilbab. Wah, itu hurur tuh, bisikan setan. Itu tipuan setan. Tipuannya apa? Udah maksiat, sombong lagi. Udah maksiat, sombong lagi. Orang kalau taat sombong aja jelek, apalagi maksiat sombong. Udah maksiat sombong lagi, ngerasa lebih baik dari orang lain. Orang yang taat aja nggak boleh ngerasa lebih baik dari orang lain. Nggak boleh kita ngerendahin pelaku maksiat. Siapa tahu dia bisa tobat setelah itu. Kita ingetin dia, kita nasihatin dia. Nggak boleh kita sombong sama orang yang maksiat. Kita bisa hadir majelis, nggak boleh sombong sama orang yang belum bisa hadir majelis. Tugas kita ngajak dia ke majelis tanpa kita merasa lebih mulia dari dia. Yang berbuat taat aja nggak boleh sombong, apalagi yang maksiat. Hati berjilbab, Masya Allah. Orang kalau zikirnya rajin akan lebih bisa kontrol hati, kata Imam Haddad. Dia dampaknya akan sangat besar untuk menyinari hati. Wadhabtul jawarih. Kalau hati sudah bercahaya, badan akan lebih terkontrol. Kata Nabi, karena Nabi mengatakan orang kalau hatinya bersih, hatinya baik, amalnya bakal baik. Kalau hatinya buruk, amalnya bakal buruk. Tapi yang seperti apa yang seperti itu? Walakin la yadhharu wa yata'akkad illa 'indal muwadhabati wat tikrar wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin khusuhu. Manfaat dzikir wirid itu akan betul-betul nampak kalau sudah dibaca secara istiqamah. Jangan baru baca sedikit, Beb, saya nggak merasain apa-apa. Jangan buru-buru, harus istiqomah. Orang kalau di istiqomah baru berasa, nanti baru nampak manfaatnya itu seperti apa. Kalau orang istiqomah akan nampak manfaatnya seperti apa. Bahkan orang kalau di istiqomah tuh begitu ninggalin wiridnya atau ketunda, gelisahnya luar biasa. Akan gelisah, nggak enak hatinya saudara. Berarti itu mulai nampak tuh, Allah udah jaga dia untuk istiqomah. Nah, maka kita harus mujahadah. Awalnya perjuangan dulu, melawan hawa nafsu untuk bisa istiqamah. Kalau kita istiqamah, manfaat wirid itu akan nampak, akan yadhhar di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita. Dan juga kata Imam Haddad, kalau mau nampak betul-betul manfaatnya, dia dijaga sesuai waktunya masing-masing. Artinya kalau kita udah biasa baca wirid latif habis subuh, jangan ditinggalin. Biasa baca Quran habis maghrib, jangan ditinggalin. Harus ada walaupun sedikit baca Al-Quran. Nah, biasa baca latif habis maghrib, habis isya, jangan ditinggalin. Biasa, kalau kita betul-betul menjaga wirid-wirid itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan, itu akan nampak nanti bekasnya. Nampak dalam kehidupan kita, nampak dalam keseharian kita, insya Allah. Jelas atau tidak? Nah, kemudian Imam Haddad setelah ini mengingatkan, saya langsung terjemahkan maknanya aja. Beliau mengingatkan, kalau kita belum bisa ngisi 24 jam waktu kita dengan ketaatan, minimal ada waktu-waktu khusus yang kita isi dengan ketaatan, yang kita nggak lepas tuh. Kita belum bisa nih Bu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Walaupun saya sudah pernah jelaskan kalau kita pasang niat baik 24 jam bisa menjadi ibadah. Saya pernah jelaskan itu, betul atau tidak? Nah, tapi terlepas dari itu, kalau kita belum bisa nih, dari bangun tidur sampai tidur lagi berbuat baik terus, belum bisa dari bangun tidur sampai tidur lagi ibadah terus, kata Imam Haddad, minimal kamu jadikan waktu-waktu tertentu yang kamu gunakan untuk ibadah. Jangan digeser-geser. Para ulama menjelaskan, di antaranya saya bertanya Sayyidina Habib Umar bin Hafid, beliau menjelaskan kalau kita mau hidup kita ini benar-benar untung dunia akhirat, mau untung bahagia dunia akhirat, minimal ada 4 waktu dalam sehari yang jangan ditinggalkan.
Nah, dicatat nih, ada 4 waktu dalam sehari yang mesti kita makmurkan untuk ibadah. Kalau mau kita bahagia dunia akhirat untung. Ini 4 waktu kita bisa makmurin nih. Waduh, kaya dunia akhirat. Kaya dunia akhirat. Kaya dunia sementara, tapi kaya akhirat yang kita incar, saudara. Apa aja 4 waktu tersebut? Yang pertama, kubail subuh, saat-saat sebelum subuh. Pakai walaupun cuma 3 rakaat sholat witir. Pakai buat istighfar. Saat-saat sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh lah tahu. Kalau nggak bisa 2 jam, 3 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Itu kalau kita jaga, Bu, Masya Allah. Itu saat-saat doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ba'da subuh sampai terbit matahari. Itu waktu-waktu panen tuh. Saya pernah jelaskan di sini hadis bagaimana orang kalau sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat setelah itu pahalanya seperti orang yang haji bersamaku ya. Haji tamah, haji sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Itu jam-jam panen dahsyat. Sebelum subuh, kemudian setelah subuh. Yang kedua setelah subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang ketiga sebelum maghrib. Sesaat sebelum maghrib. Apalagi Jumat sore. Itu yang disebut sa'ah Fatimiyah. Jumat sore sebelum maghrib. Setiap hari sebelum maghrib bagus. Itu waktunya zikir. Makanya wiridul latif di antara waktu bacanya itu sebelum maghrib. Ambil 15 menit sebelum maghrib baca wirid. Duduk 15 menit sebelum maghrib udah duduk, udah pakai mukena, udah di atas sejadah, baca wiridul latif. Oh, itu luar biasa. Apalagi kalau Jumat sore. Jumat sore itu disebut ibu sa'ah Fatimiyah. Karena Rasulullah SAW waktu itu saya pernah menjelaskan waktu kita Arafah jatuhnya Jumat sore kalau nggak salah. Pas sa'ah Fatimiyah tuh luar biasa. Karena Rasulullah mengatakan di setiap hari Jumat tuh ada satu waktu yang kalau seorang mukmin berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah. Itu ulama beda-beda pendapat. Waktunya kapan? Menurut Sayyidatuna Fatimah itu Jumat sore sebelum terbenam matahari. Makanya disebut sa'ah Fatimiyah. Jamnya Sayyidatuna Fatimah. Sa'ah Fatimiyah. Tapi setiap hari secara umum sebelum maghrib. Yang keempat antara maghrib dan isya. 4 waktu itu. Kalau kita bisa makmurkan dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan wirid, dengan 4 waktu itu kalau kita makmurkan dengan ketaatan kepada Allah, kita insya Allah bisa menjangkau waktu-waktu seumur hidup kita yang selama ini banyak kita buang, banyak kita sia-siakan. Di sisa umur kita kalau 4 waktu ini kita makmurkan dengan ketaatan, insya Allah kita diangkat makomnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas atau tidak? Catatan terakhir sebelum saya tutup, catatan terakhir dari Imam Al-Haddad. Catatan terakhir kata Imam Al-Haddad, kalau kamu wirid, zikir, jangan ngikutin setan sama hawa nafsu. Ikutin setan hawa nafsu bagaimana? Pengennya langsung banyak, padahal gak sanggup. Mulai dari sedikit-sedikit dulu, jalanin yang kamu mampu. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, kata Imam Al-Haddad. Amal yang paling baik kata Rasulullah SAW. Amal yang paling disukai oleh Allah, yang paling istiqomah walaupun sedikit. Itu amal paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah walaupun sedikit, tapi istiqamah itu disukai oleh Allah Subhanahu. Jadi Bu, kalau amal ini yang sedang-sedang saja. Kedikitan lagi juga jangan. Tapi juga jangan terlalu forsir. Sesuai kadar kemampuan kita. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ibu selama ini belum mampu, baru pengen mulai. Yang saya katakan tadi, cukup baca wiridul latif setelah subuh, habis itu baca latif setelah maghrib. Istiqomahin dulu nih, istiqomahin, jaga sambil dijaga sholat jamaahnya. Dijaga istiqomahin. Nanti kalau udah bisa kuat ini istiqomah, mau nambah yang lain silahkan. Mau nambah misalkan mau sholawat setiap malam 1000 kali, boleh. Atau sholawat mulai dari 100 kali. Kalau 100 kali kuat, tambah 200 kali. 200 kali kuat, tambah 300 kali. Pelan-pelan, bertahap. Nggak bisa. Kalau diibaratkan anak tangga, Bu. Saya misalkan mau naik tangga. Dari tangga pertama, kaki saya lompat ke tangga kelima. Bisa apa kagak? Yang terjadi apa? Sama, kita wirid. Sama, kita wirid begitu semua. Kita wirid, dikit aja masih pot-potan. Istiqomah dulu yang dikit. Tahu-tahu lagi semangat, Beb, saya semangat. Pokoknya saya mau nambah. Lo abis subuh saya baca wiridul latif, abis itu baca hizib nawawi, abis itu saya baca yasin, abis itu saya baca hizib saifi, abis itu saya baca hizib bahar, sampai jam 9 pagi, Beb. Paginya ditinggalin. Anaknya sekolah, bajunya masih lecek kayaknya. Sorenya begitu juga, Beb, bla 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 bla.
Sehari, 2 hari, iya dijalanin. Hari ke-7, Widul Latifnya ditinggalin sama dia. Itu godaan setan, hati-hati. Kata Imam Haddad, termasuk cara setan ngegoda kita, itu caranya salah satunya. Kita dibikin, wah pengen euforia, pengen banyak aja. Akhirnya lah yang sedikit oleh yang banyak. Ujung-ujungnya semuanya ditinggalin. Setan cara ngegodanya gitu, setan cara ngegodanya halus. Jadi setan tuh gak melulu ngegoda dengan cara, ayo tinggalin wirid. Enggak. Kadang-kadang setan ngegodanya dengan cara, ayo tambahin. Kadang-kadang setan ngegoda dengan cara begitu, tambahin. Begitu udah ketambahin, nyesek, nggak sanggup, semuanya ditinggalin akhirnya. Jangan, nggak begitu kata Imam Haddad. Kalau kamu wirid, istiqomah. Baca yang istiqomah, walaupun sedikit, tapi istiqomah. Kalau mau nambah, pelan-pelan. Belajar dulu istiqomah tambahannya, belajar istiqomah, belajar. Kalau udah istiqomah mau nambah, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau belum istiqomah, usahain istiqomah yang ada dulu. Jangan nafsu mau nambah banyak-banyak, akhirnya semuanya ditinggalan. Dan yang penting kata Imam Haddad, kalau kita mau istiqomah salah satu caranya apa? Biasain. Kalau kita ninggalin wirid kita qadha. Wajibkan diri kita buat qadha. Itu salah satu cara buat istiqomah. Sebenarnya qadha wirid wajib apa enggak? Nah, wajib. Wirid bukan sholat. Widul Latif itu bukan kayak sholat. Ratib itu bukan kayak sholat, baca Quran ini bukan kayak sholat yang kalau ditinggalin wajib qadha. Nggak wajib qadha dia, tapi wajibkan dirimu untuk mengqadha. Kamu misalkan habis subuh, ibu-ibu sekalian biasa baca Widul Latif. Tahu-tahu habis subuh suaminya lagi datang dah. Kan nggak boleh ditolak suami, betul apa nggak? Tahu-tahu nih, jangan tolak, dosa akhirnya bu. Dosa kita nolak, gak boleh. Kata Nabi, udah naik di atas kendaraan suruh turun lagi. Sampai Rasulullah bilang begitu. Termasuk yang dilaknat. Jangan nanti kita pengen wirid yang sunnah atau yang wajib kita tinggalin, dilaknat. Itu godaan setan juga. Jangan seperti itu ya ikhwan. Turutin gak apa-apa. Tapi habis itu wiridnya kita ketiduran beb, habis subuh nih semalam baru datang jam 3 beb. Jam 3 baru datang Habib. Begitu datang jam 3 saya tunggu subuh, habis subuh udah ngantuk, gak kuat beb. Saya ngantuk banget, ketiduran akhirnya habis subuh. Baru bangun jam 8, saya belum baca Widul Latif. Boleh gak baca? Baca. Wajibkan diri kita buat qadha. Karena kalau kita wajibkan diri kita buat qadha, besok-besok berat buat ninggalin. Gua kalau ninggalin ujung-ujungnya mesti qadha nih. Iya. Jadi berat buat ninggalin. Kalau kita gak wajibkan diri kita buat qadha, ninggalin aja ente, gak ada masalah. Salah satu cara untuk istiqamah kata Imam Haddad, ketika kita tinggalkan wirid, wajibkan diri kita untuk qadha wiridnya. Saya nggak mengatakan qadha itu wajib, tidak. Tapi dalam konteks mendidik hawa nafsu kita, wajibkan diri kita untuk mengqadha. Jelas atau tidak? Faham? Insya. Mudah-mudahan Allah berkahin waktu kita. Mudah-mudahan seumur hidup kita sampai kita mati, Allah gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuntut kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita nggak berbuat dosa lagi. Sampai husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya di berbagai tempat di akhir ceramah selalu sosialisasi hasil ijtima ulama. Cuman di sini percuma udah anis semua ya. Ibu ya? Iya Ibu ya? Terus 14 Februari milih siapa? Coba yang ikut ijtima ulama angkat tangan Ibu. Yang ikut ijtima ulama. Yang ikut hasil ijtima ulama angkat tangannya. Nomor berapa milihnya besok? Nomor berapa? Takbir. Niatin ikut dengan niatin kita pengen cari yang paling baik buat agama kita, yang paling baik buat bangsa kita, yang paling baik buat negara kita. Insya ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ayo sama-sama kita dzikrul jalalah. Qala sallallahu alaihi wasallam ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
Allah. Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha ba'd insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا من الآثام وارزقنا قيام ليلة القدر فيه يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا جسما وقلبا وروحا اغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب وحصلنا كل مطلوب واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضر ما يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم الله يتغشهم برحمن مغفر بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ada yang tahu yang kemudian siratal mustaqim berarti bulan depan tawafan mulai insyaallah ya. Kalau mungkin ada kemungkinan hari Rabunya saya masih di Madura, kemungkinan bulan depan di Kamis. Kemungkinan hari Kamis. Pagi. Hah? Gimana? Saya pernah bahas fikih Ramadan di sini, fikih puasa ya. Iya. Berarti udah pernah. Berarti ya nanti gampang kita bahas insyaallah. Persiapan buat Ramadan. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.